Hai Tribuners, welcome back with me Yonika Bella akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan hari ini langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Ibu Dr. Hajah Diah Anggreni, SHMM. Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi Mbak Bella. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik, and for your information Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster, that's me dalam keadaan sehat dan aman terkendali, begitu pun juga dengan Bu Diah ya Bu ya. Alright, Bu, hari ini kita akan bahas terkait istri para veteran wariskan keteladanan bakti bangsa sebagai ketua dari organisasi PVRI sendiri ini ya Bu. Apa sih Bu, atau sejak kapan, lebih tepatnya sejak kapan PVRI ini terbentuk di Kota Semarang? Silakan Bu, bisa dijelaskan. Jadi begini Mbak Bella, PVRI ini dibentuk di Jakarta pada tanggal 28 Juli tahun 1964. Kemudian? Yang awalnya adalah dengan nama PVK, yaitu Persatuan Istri Veteran dan Karyawati. Ini sesuai dengan apa waktu itu veteran namanya masih Duvet. Ya. Dan perkembangan berikutnya Duvet ini berubah menjadi veteran, dan lalu PVK mengadakan Munas 2, dan itu di situ adalah perubahan dari PVK menjadi PVRI. Namun ulang tahun PVRI tetap pada tanggal 28 Juli. Oke. Luar biasa ya. Jadi di Semarang sendiri pun juga aktif hingga sekarang ya Bu, berjalan. Program-programnya pun juga lancar. Ini terkait program nih Bu, yang fokus utama dari PVRI Kota Semarang ini apa? Jadi kita mempunyai program-program prioritas, utamanya yaitu kaitannya dengan kesekretariatan. Ini saya sampaikan Mbak Bella, saya masuk menjadi ketua PVRI ini adalah tahun 2021 bulan Desember. Dan kondisi PVRI ini saya masih kasihan. Betul Mbak, sangat kasihan ini istri veteran ini. Mungkin semua organisasi masih melihat sebelah mata dengan PVRI. Maka saya bertekad dengan kehadiran kami selaku ketua PVRI, kami membuat bagaimana PVRI dikenal di masyarakat, karena PVRI adalah istri veteran, istri pejuang. Nah inilah, dan itu tadi seperti Mbak Bella sampaikan ke kami. Jadi program prioritas yang pertama ini adalah kesekretariatan Mbak. Sekretariatan. Terus terang, sebuah organisasi kalau kesekretariatannya tidak sempurna pasti organisasinya tidak jalan. Nah ini kami waktu itu berjuang bersama ibu-ibu pengurus kami. Kami menyampaikan kepada Ibu Ita, yang sekarang beliau wali kota. Waktu itu wakil wali kota. Saya sampaikan, Mbak Ita, karena Mbak Ita ini udah seperti anak saya katakan, nggak pernah ya lihat PVRI. PVRI ini duit orang duwe, gedung sekretariat nggak punya. Nah saya mengajukan ini, saya mau mengajukan, mohon dengan Bu Wali, kami mengajukan untuk bisa menempati salah satu ruangan di Gedung Juang untuk gedung sekretariat PVRI. Dan alhamdulillah itu pun saya sampaikan kepada Pak Hendi waktu itu, Pak Hendi wali kota, kita ketemu di Makam Pahlawan, saya sampaikan, Pak Hendi nggak pernah melihat ya kalau ada PVRI, saya gitu. Nah ini sambil guyon, tapi guyon maton. Alhamdulillah, dan dikabulkan oleh Ibu Ita, kami diberikan ruangan. Sekarang kami sedang program prioritas kami adalah membenahi masalah kesekretariatan. Jadi ini kalau Mbak Bella nanti sempat mainlah ke Gedung Juang, kita lihat sekretariatnya PVRI. Sekarang lagi kita chat-chat dan sebagainya. Lalu masalah ini sekretaris kebetulan mengikuti kami. Jadi mengenai surat masuk, surat keluar, dan semua yang mengenai kesekretariatan kita benahi sepenuhnya. Ini merupakan program prioritas daripada PVRI. Berarti lebih tepatnya dibenahi lagi supaya nantinya pun tujuannya tersampaikan dengan baik. Betul, begitu ya Bu? Betul Mbak. Baik. Kemudian Bu, apa sebenarnya yang menjadi bentuk semangat juang teladan dari suami para istri veteran ini hingga sekarang? Jadi memang kami ini, semangat kami ibu-ibu PVRI ini dari para veteran, suami-suami kita, yaitu bahwa veteran ini berjuang tanpa pamrih. Benar. Tulus ya, berjuang tulus ikhlas
dan berjuang dengan sepenuh hati, karena mereka adalah berjuang untuk kemerdekaan, berjuang untuk kedaulatan dan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itulah yang memberikan semangat juang bagi kami para PVRI, sehingga kami ikut berjuang karena kami pendamping veteran, maka kita harus ikut semangat juang daripada veteran. Sama juga suaminya ya Bu, Betul. punya daya juang yang tinggi, Betul. begitu juga istri harus Ya. mendukung juga, harus support juga. Betul. Oke, well kemudian Bu, apa saja sih suka maupun duka yang dirasakan nih sejauh ini sebagai istri veteran? Silahkan nih Bu. Ini kalau suka duka itu relatif ya Mbak ya. Kalau sukanya itu ya mesti menyenangkan lah ya. Pasti. Karena antara PVRI dan veteran ini kan suami istri, pasti mempunyai suatu Chemistry. chemistry. Jadi di situ ada kebersamaan. Justru ini yang menyenangkan bagi kami selaku istri dari veteran. Ya. Jadi itulah Mbak. Sedangkan Dukanya dukanya, apa, Bu? dukanya ini kalau kita nggak boleh merasakan dukanya, ya. Jadi kalau duka itu antara kita, antara PVRI dan veteran, antara istri dan suami ini saling pengertian, saling mengasihi, saling menghilangkan rasa Ego masing-masing. ya Bu, ego masing-masing, maka tidak ada duka di antara kita. Wow. Kalau mungkin ada peribahasa tidak ada dusta di antara kita, Betul. ini tidak ada duka Ini ya tidak Bu, ada ya. duka di antara kita. Baik, kemudian hal menarik apa sih Bu yang nggak terlupakan atau membekas hingga sekarang begitu sejauh ini dalam mendampingi suami? Mungkin satu hal saja yang Ibu rasakan. Wah, ini panjang Mbak. Saya cerita ini panjang dan mungkin orang lain tidak mengalami seperti Oke, saya. satu aja Bu, apa Iya. sih hal yang menarik yang membekas Jadi- hingga sekarang? Jadi saya di tahun 75 Wow. saya menikah dengan suami saya, yaitu Bapak Haji Bambang Prioko yang kebetulan sekarang adalah Ketua Veteran Kota Semarang. Kota Semarang. Nah, waktu itu kami sudah dipersiapkan oleh orang tua untuk undangan, untuk gedung, untuk catering, semuanya sudah siap untuk itu. Tapi mendadak suami diperintahkan oleh negara. Wow. Waktu itu suami di bulan Desember 75 itu harus berangkat melaksanakan tugas negara, yaitu diterjunkan Kemana? dalam operasi Seroja di Timur Timur. Oh iya, benar saat itu Dan ya 75. Maka kami akad nikah diajukan, Mbak. Diajukan. Dan beberapa hari masih bersama suami, Ya. dan suami segera berangkat menuju ke medan tugas, yaitu operasi Seroja Timur Timur. Dan alhamdulillah Mbak, kita tidak bisa berhubungan, nggak ada komunikasi, sama sekali tidak ada. Pada saat itu. Beberapa bulan kemudian saya oleh ibu saya dites kesehatan dan sebagainya. Alhamdulillah Mbak, ternyata saya hamil. Anak saya yang pertama. Itulah itu yang tidak akan terlupakan, dan mungkin ibu-ibu yang lain tidak mengalami seperti saya. Pengantin baru, ditinggal tugas dan sebagainya. Melahirkan. Dan waktu itu lahir anak saya yang pertama. Saya beri nama Wahyu Yudayana. Wahyu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yudayana adalah medan pertempuran, Yudanya. Ya, bapaknya sedang bertempur, berperang. Yananya ini adalah di Kodam Udayana atau di Bali, NTT. Udayana, ya. Dan sekarang anak inilah yang meneruskan jejak profesi bapaknya keren, sebagai TNI Angkatan Luar Darat. biasa. Dan Sesuai alhamdulillah namanya lagi, ya, Bu. saya berulang-ulang adanya bersyukur dan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah anak saya dengan melalui berbagai jabatan pendidikan, sekarang anak saya menjabat sebagai asisten Intel Kodam 4 Diponegoro. Ada di sini, Mbak. Congrats, Bu. Ya, Congratulations. inilah. Anaknya ini ya sesuai dengan nama ya, Bu. Ya. Memang nama tuh doa ya, Bu. Betul. Kalau ada Betul. orang bilang, apalah arti sebuah nama, tapi ternyata di nama balik itu doa. nama itu udah doa dari Betul. orang tua, pastinya tuh penting banget ya. Iya. Oke, kemudian Bu, tadi sudah dikisahkan ya awal mula ketemu Bapak gimana, kemudian hal menarik ini sangat membekas hingga sekarang, makanya sampai apal ya Bu detail-detail ceritanya ya Bu ya. Oke, kemudian kalau Ibu sendiri nih, selain tentunya aktif berorganisasi di PVRI, Iya. kegiatan lainnya apa Ibu?
Ya, saya ini seorang pensiunan PNS, Mbak. Kalau sekarang ini pensiunan aparatur sipil negara. Ya. Jadi saya bekerja. Jadi pada saat saya nikah saya belum bekerja, Mbak. Suami saya tugas ke Timur Timur dan akhirnya saya juga dipaksa. Waktu itu saya masih kuliah, Mbak, di Fakultas Hukum Undip. Oh, di Undip, ya. Baik. Dan bapak ibu saya memaksa harus selesai kuliahmu karena ini udah risiko seorang istri tentara, katanya. Nah, terus akhirnya seperti apa yang Mbak Bella tanyakan. Jadi mohon maaf tadi. Tadi pertanyaannya kegiatan selain berorganisasi di PVRI apa itu? Jadi kami sebagai PNS dan tahun 80 saya menjadi pegawai negeri sipil di Provinsi Jawa Tengah. Oh, baik. Dan saya menjadi PNS di Provinsi Jawa Tengah ini 25 tahun, Mbak Bella. Wow. 25 tahun. Jadi semua gubernur mulai Pak Munadi dan sebagainya kami sudah menjadi, dan semua jabatan sudah kami lalui. Berarti dari 96 97-an ya Bu menjadi itu ya. 25 tahun. 25 kan? Tahun. 25 tahun. Dari mulai tahun 80. Oh, 80. Tahun 80. Lalu tahun 2005 saya sudah habis di sini, tempatnya nggak ada, Mbak. Saya ditarik ke Jakarta, ke Kementerian Dalam Negeri, dan saya di sana promosi menjadi Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri Eselon 1A. Saya waktu itu di sini masih Eselon 2, Mbak. Ya alhamdulillah, itu rezeki dari Allah. Mungkin rezeki saya sudah berjuang dan sebagainya bersama suami dan anak-anak saya. Dan saya rembukan dengan suami, akhirnya saya pindah ke Jakarta tahun 2005 sebagai Kepala Badan Diklat, dan saya merangkap sebagai Rektor IPDN. Dan setelah itu kami 2 tahun, dan saya dipromosi menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Mulai tahun 2007 sampai dengan 2014. Oh, baik. Dan saya berakhir pensiun, tapi saya beralih status ke fungsional. Saya menjadi dosen, saya menjadi dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Saya dosen di sana. Ya, baik saya mengajar, membimbing maupun menguji untuk pasca sarjana yang ada di IPDN. Sampai dengan saat ini, Mbak. Kalau Mbak Bella mikir, Ibu udah sepuh kok masih ini, kok bisa ya? Usianya berapa ini? Karena kebetulan, Mbak. Kebetulan. Semua adalah ini dari Allah semuanya. Saya mempunyai nomor induk dosen khusus NIDK yang itu tidak dimiliki banyak dosen. Sama di Undip juga demikian. Nah, inilah kalau lewat daripada batas usia pensiun kita, ini masih mau untuk melakukan pengabdian, itu bisa. Jadi sampai sekarang ini saya masih membimbing, menguji S2, S3-nya dari IPDN yang ada di Jakarta. Jadi saya sambil rekreasi pulang balik Jakarta, Semarang. Jadi kegiatan di luar PVRI itu ya, Bu, masih aktif juga itu, sebagai dosen? Iya, di samping itu juga saya duduk dalam komisaris, Mbak. Saya pernah komisaris Askes yang sekarang menjadi BPJS, lalu komisaris Gelora Bung Karno, lalu kami komisaris Semen Gresik yang baru saja selesai setelah 5 tahun ini. Oke, luar biasa Ibu, ini kegiatannya banyak banget ya ternyata. Dengan sibuknya waktu itu Bu, menyeimbangkan waktu mungkin dengan keluarga, anak dan cucu itu seperti apa? Kemudian bagaimana juga Ibu memberikan keteladanan bakti bangsa juga kepada anak-anak dan cucu Ibu? Silakan. Tentunya kami memberikan perhatian lain dengan yang lain mungkin karena kesibukan saya. Dan sebelum saya pindah ke Jakarta pun kita berembuk dengan anak-anak, dengan suami. Dan anak-anak mengatakan, iyalah mah kita udah besar-besar ini dan sebagainya. Nah, hubungan saya dengan anak ini nggak terlepas dari ini telepon ya, Bu. Sekarang kan sudah, waktu itu belum ada HP ya, Mbak. Kalau sekarang sudah ada HP. Digital semuanya. Ya. Jadi kami selalu setiap hari Jumat saya mesti izin dengan Bapak Menteri saya untuk kembali ke Semarang, kecuali kalau ada acara yang mendesak dan acara yang tidak bisa ditinggalkan, kami tidak pulang. Tapi Jumat pasti pulang ke Semarang. Ini cara kami untuk
melakukan menyeimbangkan waktu, menyeimbangkan ya, Bu. waktu dengan Oke. anak-anak. Luar biasa. Kemudian selain menyeimbangkan waktu dengan keluarga, bagaimana juga ini balik lagi kita back to the topic Piveri sendiri ini. Kalau ada para istri veteran mungkin yang belum join atau belum bergabung dengan Piveri ini, bisa menghubunginya ke nomor WhatsApp atau sekretariatnya berapa, Ibu? Silakan. Bisa ke nomor kami, bisa 0813 3011 1512. Jadi langsung para anggota Piveri, anggota istri veteran yang belum tergabung dalam Piveri dapat menanyakan pada saya langsung atau datang ke sekretariat Piveri, ada di Gedung Juang, Jalan Pemuda. Oke, Gedung Juang Jalan Pemuda ya, pastinya yang pastinya ini masih baru begitu ya, karena lagi dibenahi begitu ya. Dan saya juga berupaya, Mbak. Kita adalah membuat semua istri veteran dapat menjadi anggota Piveri. Jadi memang masih banyak juga anggota istri veteran yang belum gabung ya. Saya dengan cara minta supaya para Maran itu markas ranting tingkat kecamatan, Mbak. Nah itu di sana juga ada Piveri ranting. Jadi di Kota Semarang ini kami cabang Semarang mempunyai 12 ranting, 01 sampai 12. Nah, dengan ini menyebarluaskan bagi para istri veteran yang belum masuk Piveri, kita rangkul untuk masuk Piveri. Dan saya juga membuat strategi. Jadi pertemuan ibu-ibu, pertemuan pleno ibu-ibu, baik pengurus cabang maupun dengan ketua ranting, itu kami laksanakan di masing-masing ranting. Ya, jadi kita lotre. Ya, jadi tertarik di sana. Yang istri veteran yang belum masuk, oh itu kok rame-rame ya. Oh ternyata Piveri. Dan alhamdulillah itu hasilnya sangat bagus sekali. Bagus, maksimal dan optimal begitu ya, karena dan setiap ranting ada. Betul, dan pertemuan itu juga juga kita tidak tutup mata lah. Jadi kita juga memberikan bantuan untuk pelaksanaannya ya. Dan alhamdulillah ketua veteran ini sangat mendukung kami. Jadi untuk kesejahteraan daripada ibu-ibu Piveri itu Bapak itu secara pribadi memberikan bantuan. Iya, jadi misalnya kalau pertemuan diberikan adanya door prize gratis ya, door prize-nya bagus. Nanti oleh ibu-ibu ini juga inisiatif. Jadi dijual lotre. Satu harganya 10.000. Nah, biasanya maksimal 50 lotre itu. Nah, nanti lotre itu uangnya bukan diberikan kepada Bapak yang memberikan door prize, tidak. Jadi untuk mengisi kasnya Piveri. Lah sedangkan hadiahnya dari Bapak. Itu yang nanti menarik. Luar biasa. Supaya menjadi daya tarik tersendiri ya bagi para istri veteran mungkin yang belum join dengan Piveri Kota Semarang gitu. Baik Bu, kemudian ini kan pastinya bergabung dengan GOW begitu ya. Lantas bagaimana sih Bu kerjasama atau sinergi yang dilakukan antara Piveri juga dengan GOW dan benefit apa yang sudah didapatkan hingga sekarang? Silakan. Terima kasih Mbak Bila. Jadi memang kewajiban kita sebagai organisasi wanita harus bergabung dengan gabungan organisasi wanita yang ada di Kota Semarang karena posisi kami Kota Semarang. Kenapa? Karena gabungan organisasi wanita Kota Semarang ini mengkoordinir semua organisasi wanita yang ada di Semarang. Ini di Semarang. Ya, di Semarang ini ada 29 organisasi wanita di bawah koordinasi GOW. Dan kita sangat sinergi karena apa yang menjadi program GOW itu oleh GOW dilaksanakan dan dilaksanakan juga ke organisasi-organisasi wanita yang ada. Ya, kami sudah mengalami pada tahun 2022 kemarin bahwa GOW itu melaksanakan ceramah kaitannya dengan Pak Perempuan Anti Korupsi. Nah ini sudah dilaksanakan dan salah satunya yang penting seperti hari ini yang dilaksanakan. Saya diundang untuk bertemu Mbak Bella yang cantik, ngobrol di tribun. Ini adalah merupakan sinergi kita dengan GOW. Maka saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua GOW, Ibu Ulfi yang telah mengundang organisasi kami Piveri untuk melakukan wawancara di tribun bersama dengan host kami yang sangat cantik ini.
Baik, kemudian Bu, harapan atau pesan yang ingin disampaikan khusus untuk GOW ini apa? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Bila. Jadi harapan kami dari Piveri Kota Semarang kepada GOW, kami mohon Bu Ulfi selaku Ketua GOW untuk meningkatkan intensitas pertemuannya GOW bersama dengan organisasi wanita. Karena ini tahun ini sudah masuk dalam tahun politik, yaitu tahun 2023 dan 2024. Agar kita secara bersatu padu bersama-sama bisa mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan perpecahan. Ini jadi harapan kami kepada Ibu Ketua, Ibu Ulfi, mohon intensitas pertemuan dengan organisasi wanita ini ditingkatkan. Lebih rutin lagi ya. Dan alhamdulillah Mbak, nanti tanggal 20 Apa tuh Bu? Ibu Ulfi bersama dengan pengurus GOW akan beranjang sana ke Piveri. Oke. Nah, Ke ini Gedung sudah Juang ya, Bu, betul di Gedung Juang. Itulah Mbak. Luar biasa, nanti semoga lancar ya Bu programnya Amin, ke depannya amin, juga. terima kasih. Kemudian tadi kan harapan dan juga pesan untuk GOW. Kemudian harapan dan juga pesan sendiri untuk Piveri Kota Semarang apa nih Bu? Iya. Saya tentunya harapan kepada ibu-ibu Piveri, ini anggota saya yang tercinta, ini yang saya cintai. Tentunya harapan kita, ayo kita bersatu padu, ayo kita akrabkan di dalam keluarga besar Piveri, dan tentunya kita harus kompak di dalam menghadapi tahun politik 2023-2024. Dan kita kalau sudah menjadi satu, kita bisa menangkal hal-hal yang menyebabkan perpecahan. Yang diharapkan adalah kesatuan ya Bu, Betul. unity ya begitu Betul. ya. Oke baik, bicara terkait kesatuan, kemudian kan para istri veteran ini dalam hal mewariskan keteladanan bakti bangsa ini, satu hal saja Bu tentang keteladanan bakti bangsa apa sih yang wajib dimiliki oleh generasi muda sekarang? Silahkan, apalagi sebagai dosen juga pasti punya banyak hal nih tentang generasi muda. Silahkan Jadi, Ibu. memang kita sadari generasi muda kita ini belum sepenuhnya untuk mendalami apa itu perjuangan, apa itu nasionalisme. Inilah Mbak yang pokok. Jadi kita harus selalu menanamkan pada generasi muda kita kaitannya dengan perjuangan bangsa dan tentunya dengan nasionalisme. Itu penting sekali. Benar. Penting sekali. Karena pengaruh sekarang ini banyak sekali ya Mbak ya. Ya, era digitalisasi, Itu, society iya, 5.0. betul ya. Terus itu kaitannya dengan IT, dengan ini itu ada hoak itu yang sangat merugikan anak-anak. Nanti tahu-tahu kena masalah hukum. Iya toh? Itulah Mbak. Oke, itu ya Bu pesan untuk generasi mudanya ya Bu, luar biasa. Kemudian Bu, last but not least Bu, 3 kata untuk Piveri Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia Kota Semarang. Silakan Ibu. Piveri tiada akhir. Oke, Piveri perjuangan tiada akhir. akhir. Ya, betul, perjuangan tiada akhir. Perjuangan tiada akhir nih, Ya. langsung dari Piveri Kota Perjuangan Semarang. Mungkin bisa tiada diulang Bu, 3 kata untuk Piveri, silakan. Perjuangan tiada akhir. Luar biasa Bu. Kemudian Bu, kita mau serentak sampaikan jargonnya ya Bu, yaitu veteran sepanjang hayat dikandung badan. Siap ya Ibu ya? Oke, Piveri Kota Semarang, 1, 2, 3. Veteran sepanjang hayat dikandung badan. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih ya Bu Dia untuk waktunya di Tribun Jateng hari ini. Sehat selalu Bu. Amin. Piverinya juga semakin sukses dan lancar ke depannya. Nanti Gedung Juang, tempat baru sekretariatnya pun juga bisa difungsikan dengan baik. Terima kasih Mbak. Sekali lagi terima kasih Bu Dia, sehat-sehat selalu. Salam untuk teman-temannya semua ya. Terima kasih. Baik Tribuners, demikian untuk Tribun Topik hari ini. Saksikan terus Tribun Topik only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Unika Bella mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan dan salam Tribun.